Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang ilmu al-jarh wa ta'dil atau bagaimana penerapannya dalam sejarah Islam, dalam sejarah keilmuan hadis. Seperti yang sudah kita paparkan, ilmu al-jarh wa ta'dil berarti sebuah keilmuan yang mencoba untuk menelisik perawi hadis Nabi dari aspek keadilan dan kedobitannya sehingga berakhir pada kesimpulan bahwa perawi itu bisa diterima atau malah harus ditolak. Pada dasarnya, kita bisa menemukan dalam ayat Al-Quran maupun hadis adanya pujian terhadap orang tertentu dan kelompok tertentu. Demikian pula adanya celaan terhadap orang dan kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa penerapan dari al-jarh wa ta'dil itu sudah ada sejak masa awal Islam, sejak Nabi masih hidup. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, kita bisa menemukan kenyataan bahwa banyak sekali karya-karya yang ditulis berkenaan dengan al-jarh wa ta'dil. Pada masa sahabat Nabi, terutama pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, penerapan dari al-jarh wa ta'dil atau kritik hadis itu sendiri semakin digalakkan. Apalagi sejarah juga membuktikan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, ada sosok-sosok tertentu yang bahkan berani memalsukan hadis karena tujuan-tujuan tertentu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ulama hadis di masa itu tidak tergerak untuk melakukan kritik hadis dengan menerapkan sistem al-jarh wa ta'dil. Sekali lagi, secara embrio, al-jarh wa ta'dil sudah ada pada masa Nabi yang terus berkembang, semakin berkembang, dan terus semakin digalakkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya saja kita tidak bisa menemukan secara pasti kapan keilmuan ini mulai dicatat dan dibukukan dengan baik. Di samping itu, ada pertanyaan yang sempat muncul di masa lalu, yaitu bukankah kita dilarang untuk mengorek-ngorek keburukan sesama kita? Dalam hal ini, bukankah kita dilarang untuk menghibah sesama muslim? Maka para ulama mencoba untuk memberikan penjelasan-penjelasan bahwa penilaian negatif terhadap perawi hadis itu berbeda dengan ghibah yang memang dilarang. Orientasi dari ghibah jelas berbeda dengan al-jarh. Ghibah itu mencari-cari kesalahan orang dan sama sekali tidak ada unsur kebaikan apalagi yang bersifat agama. Hal ini berbeda dengan al-jarhu atau aplikasi dari tajrih. Kalau dalam al-jarhu jelas kita bisa menemukan justru al-jarhu penilaian negatif kejujuran seseorang bahwa perawi tertentu ini memiliki sisi negatif yang dapat mengurangi kredibilitasnya dalam periwayatan hadis malah wajib dilakukan. Karena kalau tidak, imbasnya justru lebih besar karena ini menyangkut agama. Kembali pada persoalan sejarah penulisan dari al-jarh wa ta'dil.
Belum ada kepastian siapakah yang pertama kali memulai penulisan dari Al-Jarh wa Ta'dil. Tetapi seperti yang sudah kita sebutkan, praktiknya sudah pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh tabi'in, dan generasi setelah mereka. Ada seorang yang bernama Syu'bah bin Hajjaj, ada seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan generasi setelah mereka seperti Yahya Al-Quttan, Abdurrahman bin Mahdi, dan lain-lain itu disebut sebagai kritikus hadis Nabi, termasuk kritikus terhadap perawi-perawi hadis.